Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan menguak misteri Squid Game versi sebenarnya di dunia nyata. Sejak disiarkan di Netflix pada 17 September 2021, Squid Game telah mencapai peringkat pertama pada layanan streaming di 94 negara. Selain itu, Squid Game telah memegang posisi nomor 1 selama 21 hari penayangan di Amerika Serikat, memecahkan rekor serial non-bahasa Inggris pertama di negeri Paman Sam tersebut. Netflix secara resmi mengumumkan bahwa drama Korea Squid Game dinobatkan sebagai serial original yang paling banyak ditonton dalam sejarah penayangan di platform layanan streaming tersebut. Serial ini tercatat telah ditonton lebih dari 100 juta penonton sejak pertama kali tayang. Drama Korea Squid Game sukses menyihir dunia hingga menjadi perbincangan. Salah satu yang menarik dari permainan ini adalah hadiah yang dijanjikan sebesar 45,6 miliar won atau sekitar 549 miliar rupiah. Drama Korea besutan Netflix itu merupakan film tentang kompetisi bertahan hidup dengan menggunakan permainan tradisional anak-anak. Ada 6 pertandingan yang harus dimainkan para peserta yang jumlahnya 456 orang. Sekelompok orang putus asa dalam kehidupan nyata tergiur oleh hadiah sebesar 45,6 miliar won. Mereka diberitahu, selama dapat menyelesaikan 6 permainan klasik anak-anak, mereka bisa mendapatkan bonus ini, tetapi kenyataannya tak seindah yang dibayangkan. 456 kontestan berkompetisi untuk mendapatkan hadiah 45,6 miliar won melalui serangkaian permainan. Namun dalam permainan tersebut, mereka harus mempertaruhkan nyawa. Siapa yang kalah dalam permainan, maka mereka akan mati dan hanya satu pemenang atau yang keluar hidup-hidup. Sementara para bos VIP menyaksikan pertunjukan berdarah ini dari balik layar sebagai hiburan. Di sini Mata Ketiga bukan membahas drama Korea Squid Game yang viral di dunia ini, tapi tentang permainan berdarah dan mematikan dari Squid Game versi nyata di Rusia. Banyak penonton merasa bahwa permainan yang penuh kegilaan seperti itu hanya ada dalam serial TV fiksi. Tetapi sayangnya pada abad terakhir, Squid Game versi nyata semacam ini pernah 2 kali muncul di Rusia. Berikut mari kita lihat apa yang terjadi ketika itu dan siapa dalang di baliknya. Squid Game versi nyata 1. Ada sebuah hutan primitif di daerah Siberia, Rusia. Pada tahun 1953, seorang bos bernama Gennady tertarik melihat lingkungan di sini. Jadi Gennady memutuskan untuk membuka resor dengan papan tanda berburu dan secara khusus menarik kaum berada dari Rusia dan Ukraina untuk berlibur sekaligus berburu. Pada awalnya, bisnis resortnya sangat ramai. Banyak orang-orang yang hobi berburu berkunjung ke resortnya. Tetapi suasana meriah itu tidak berlangsung lama, karena perburuan yang berlebihan menyebabkan beberapa jenis burung dan binatang menjadi langka. Bisnis resortnya lambat laun menjadi sulit dipertahankan lagi. Hal ini membuatnya menguras otak, hingga akhirnya Gennady mendapatkan ide, yaitu menyediakan pistol permainan tembak-menembak kepada para tamu. Gennady pun segera membeli senjata atau pistol permainan, namun karena biayanya terlalu tinggi, idenya pun tidak terwujud. Pada saat itu, terjadi sesuatu yang tak terduga. Seorang tamu di resortnya tiba-tiba emosi pada pelayannya hanya karena beberapa hal sepele. Dan secara tak terduga, dalam keadaan emosi dan mabuk, dia menembak pelayannya dengan pistol. Untuk menutupi pembunuhan ini, pemilik resort Gennady membantu tamu berduitnya ini membuang mayat si pelayan ke dalam hutan dan berbohong kepada luar bahwa pelayan itu tewas karena diterkam binatang buas. Dan pada kenyataannya, memang banyak kasus orang hilang di hutan perawan yang luas itu. Sehingga dengan demikian, Gennady dan lainnya berhasil lolos dari penyelidikan polisi. Gennady yang beruntung lolos dari kasus pembunuhan itu memberi inspirasi yang tak terduga kepadanya. Sebersit pikiran jahat pun muncul di benaknya. Dia memutuskan menjadikan manusia hidup sebagai pengganti binatang liar untuk mengisi acara hiburan para tamu. Belakangan Gennady memang mendapatkan segepok uang haram. Lalu dari mana asal mangsa manusia hidup dalam permainan berburu itu?
Ternyata semua itu telah lama direncanakan Gennady. Dia mengorganisir sekelompok preman untuk mencari para gelandangan di kota-kota terdekat. Dan dengan alasan merekrut pekerja, para gelandangan ini dibawa ke resort Gennady. Sementara para gelandangan sama sekali tidak tahu dengan neraka yang akan mereka hadapi. Gennady mengatakan kepada mereka tentang pekerjaannya yang sangat sederhana, yaitu menemani tamu bermain permainan menembak dengan peluru palsu. Namun akhirnya dapat dibayangkan, para gelandangan yang malang ini semuanya menjadi hantu gentayangan di bawah tembakan pistol. Setelah berulang kali mendapatkan hasil yang diharapkan, membuat Gennady semakin lupa diri. Tapi ibarat peribahasa sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh jua. Dengan kata lain, serapat apapun menyembunyikan sesuatu, apalagi sesuatu yang jahat, akhirnya akan tercium juga. Kejahatan Gennady akhirnya terbongkar. Pada tahun 1954, polisi Rusia berhasil memecahkan kasus perburuan yang mengejutkan ini. Tetapi ini bukan satu-satunya kasus yang mengerikan. Squid Game yang lebih gila lagi juga kembali terjadi di Rusia, dan kasus ini memiliki lebih banyak kesamaan dengan Squid Game di atas. Squid Game versi nyata 2. Seorang pengusaha bernama Alexander Donskoy mulai melakukan permainan Squid Game di desa resort pribadinya 1 tahun lalu. Menurut informasi kepolisian, desa resort Alexander juga terletak di hutan perawan, tetapi areanya 1,5 kali lebih luas dari resort Gennady, atau sekitar 70 kali lapangan sepak bola. Anehnya, setelah kasus di resort Gennady terbongkar, bisnis di resort Alexander sedikit pun tidak terpengaruh dan beroperasi seperti biasa. Sebenarnya ada rahasia seperti apa di baliknya? Ternyata sejak awal Alexander sudah telah mencapai kesepakatan dengan polisi setempat dan kerjasama yang erat. Alexander menempatkan 37 orang hidup di area resortnya dan menyebut mereka monster. Para monster ini mengenakan kostum merah. Hal ini pun mengingatkan kita pada peserta Squid Game yang juga mengenakan seragam yang sama. Hanya saja warna seragamnya hijau. Sebagian besar dari manusia hidup atau monster ini disediakan oleh polisi. Iman para polisi setempat ini telah dibutakan oleh sejumlah besar imbalan uang dari Alexander. Polisi menyerahkan kepada Alexander para pelaku tindak kriminal dan pengguna narkoba yang mereka tangkap. Itulah sebabnya mengapa resort Alexander tidak pernah kekurangan manusia hidup. Untuk memperkuat kerjasama, Alexander bahkan membuat perjanjian dengan polisi bahwa pihak A, yaitu Alexander, akan memberikan sejumlah imbalan secara rutin kepada pihak B, yaitu polisi, dan menanggung semua biaya hidup para monster atau manusia hidup. Sementara pihak B atau polisi harus menjamin bahwa pihak A, yaitu Alexander, dapat beroperasi secara normal dan memperkenalkan pelanggan tertentu untuk Alexander untuk memperluas jangkauan bisnis resort perburuan manusia hidup. Dan yang paling penting adalah menyediakan obat-obatan terlarang kepada Alexander untuk mengendalikan para monster atau manusia hidup ini. Dalam kasus nyata ini, obat terlarang menopang peserta untuk terus bermain dengan taruhan nyawa. Ini seperti Squid Game di atas. Para peserta akan terus bermain demi bonus yang besar meski mempertaruhkan nyawa sekalipun. Selain itu, untuk memastikan pengolahan resort yang baik, Alexander juga telah menetapkan serangkaian operasional. Bagi para monster, demikian disebut Alexander pada mangsa manusia hidup ini. Ia menetapkan bahwa mereka hanya boleh membawa air dan makanan kering pada siang hari, dan 2 menu makan sisanya akan disediakan sesuai waktu. Selain itu, para monster ini hanya boleh beristirahat setiap malam di lokasi yang ditentukan, dan bagi siapapun yang merusak aturan, selain akan dihukum cambuk, juga dilarang menggunakan narkoba. Alexander juga telah membuat serangkaian sistem keanggotaan untuk pelanggan. Semua pelanggan yang boleh memasuki resortnya harus terlebih dahulu bergabung dengan asosiasi perburuan yang dibentuknya, dan untuk bergabung dengan asosiasi berburu pertama-tama harus mendapatkan rekomendasi dari anggota lama dan harus ditinjau oleh asosiasi. Aturan ini bukankah mirip dengan Bohemian Club di Amerika Serikat? Di sini mata ketiga paparkan secara singkat apa itu Bohemian Club. Bohemian Club adalah klub rahasia yang didirikan di San Francisco pada 1872
oleh sebuah kelompok jurnalis yang menulis untuk San Francisco Examiner. Klub Bohemian ini merupakan perkumpulan orang kaya Amerika yang punya agenda rahasia tak biasa, memakai burung hantu sebagai totem klub dan berkumpul secara teratur untuk bersosialisasi, minum-minum serta menikmati pertunjukan teater dan musik. Tujuan dari kegiatan klub Bohemian adalah melarikan diri budaya perbatasan atau kepentingan-kepentingan yang tidak beradab dari orang-orang biasa. Setelah lebih dari seabad didirikan, klub Bohemian berkembang menjadi klub rahasia kelas elit dengan sekitar 2.500 anggota yang semuanya pria, terdiri dari kalangan seniman, penulis, aktor, pengacara, militer, politisi, pengusaha, dan presiden. Namun ada satu waktu di mana kaum wanita bisa masuk ke sana, yaitu pukul 21.00 hingga 22.00 jika wanita itu diundang sebagai tamu. Selain itu, Bohemian Club harus bebas kembali dari wanita dan anak-anak. Tokoh yang paling terkenal yang diketahui sebagai anggota klub Bohemian diantaranya adalah Richard Nixon, Presiden ke-36 AS, dan Ronald Reagan, Presiden ke-40 AS. Sementara itu, Presiden ke-31 AS, Herbert Hoover, adalah anggota klub yang aktif dan antusias. Ia bergabung dengan klub Bohemian pada 1913. Itulah jabaran singkat tentang Bohemian Club. Sekarang kita kembali ke topik. Yang lebih istimewa dari aturan Resort Alexander adalah bahwa asosiasi berburu secara jelas menetapkan tidak menerima pelanggan non-Rusia. Begitu menjadi anggota, Anda bisa bermain dalam permainan berburu tanpa menunjukkan identitas asli Anda atau menjaga kerahasiaan. Adapun mengenai biaya, setiap anggota perlu menyetor $150.000 AS setiap saat ikut serta dalam permainan perburuan. Waktu permainan untuk setiap sesi adalah 15 hari. Lalu apa saja aturan yang tidak masuk akal lainnya dalam permainan ini? Pertama-tama, setiap anggota boleh menembak 37 mangsanya berupa manusia hidup atau monster di area lingkungan resort, tetapi tidak boleh menembak mati lebih dari 3 orang. Sementara itu para monster hanya akan bekerja selama 5 hari, selebihnya akan beristirahat di area keamanan. Setelah itu mereka akan diterjunkan kembali ke dalam permainan berikutnya untuk meningkatkan kenikmatan anggota berburu. Dapat dikata, berbagai aturan tidak manusiawi seperti di atas adalah tindakan gila. Di mata Alexander, game yang hanya bergantung pada keberuntungan untuk bisa bertahan hidup ini hanyalah semacam hiburan. Bisa dikata mereka benar-benar telah kehilangan sifat manusia, tidak peduli lagi dengan nyawa manusia yang berharga. Ini membuat orang-orang terbayang dengan penyelenggaraan permainan dan pemirsa PIV yang menganggap permainan saling bunuh-membunuh dalam Squid Game itu sebagai hiburan. Meskipun mereka tidak berpartisipasi secara langsung dalam permainan, tetapi karena hobi buruk mereka membuat permainan yang tidak manusiawi ini telah ada selama bertahun-tahun. Dan tak disangka, pengoperasian resort perburuan milik Alexander ini ternyata selalu berjalan lancar selama ini. Namun seperti kata pepatah, seseorang yang jahat pada akhirnya akan dibuat sengsara dengan sendirinya oleh orang lain yang lebih jahat. Bagaimanapun, Alexander tidak menyangka permainannya yang dirancangnya dengan cermat ternyata akan hancur dalam sekejap karena munculnya seorang pelanggan besar. Pelanggan besar ini adalah Nikolai Levisev. Dia bahkan jauh lebih maniak dari anggota lainnya dalam asosiasi perburuan manusia hidup. Anggota lain yang berpartisipasi dalam permainan berburu hanya semata-mata untuk hiburan. Sementara Nikolai langsung memberi $1 juta AS atau sekitar 14,3 miliar rupiah pada Alexander begitu masuk ke resort perburuan manusia hidup milik Alexander. Nikolai ingin menyewa seluruh tempat berburu selama 10 hari. Dalam 10 hari itu, ia ingin berburu dengan bebas. Alexander adalah sesosok pria mata duitan dan tidak peduli dengan segalanya. Ketika mendengar uang sebesar $1 juta AS, Alexander pun segera menyetujui permintaannya. Bahkan tidak memberitahu polisi yang bekerja sama dengannya. Alexander bermaksud menelan sendiri uang sebanyak itu. Pada awal musim panas tahun 1999, resort yang disewa Nikola pun menjadi neraka bumi yang sesungguhnya. Pada pagi itu,
Ketika orang-orang tertidur pulas, Nikolai membawa 20 ekor anjing gembala Jerman dan kaki tangannya menyelinap ke resort. Nikolai bermaksud menjalankan rencana jahatnya. Menjelang pagi, dia melihat 2 karyawan resort ke ruang bawah tanah tempat para manusia hidup yang dijadikan mangsa perburuan sambil membawa sarapan, kemudian pergi tergesa-gesa. Menurut jadwal sehari-hari, sekelompok monster ini akan meninggalkan kediaman mereka sekitar jam 8 pagi setelah sarapan, mengawali hari pelarian mereka. Tetapi pada hari itu, mungkin karena overdosis narkoba, mereka baru meninggalkan ruang bawah tanah pada pukul 8.30 pagi dan melarikan diri ke kedalaman hutan. Tapi semuanya sudah terlambat. Bagaimanapun mereka tidak menyangka, Squid Game yang belum pernah terjadi sebelumnya akan segera dipentaskan di lingkungan hutan belantara ini. Ketika para mangsa manusia hidup ini berlari keluar dari ruang bawah tanah, Nikolai yang telah menunggu cukup lama pun segera beraksi. Dia memerintahkan anak buahnya melepaskan 20 ekor anjing gembala Jerman yang ganas. Melihat segerombolan anjing ganas ini, mereka pun mulai panik, melarikan diri sekencang-kencangnya. Tetap tidak mampu lolos dari kejaran anjing ganas yang terlatih, mereka hanya bisa pasrah diterkam dan dicabik-cabik segerombolan anjing ganas. Mereka dikejar dan dipermainkan seperti kucing menerkam tikus. Melihat kawanan mangsa manusia hidup yang putus asa berlari, Nikolai dan kaki tangannya justru tertawa senang. Selanjutnya kemudian, mereka pun terjun ke dalam perburuan itu sambil membawa senjata api. Pada awalnya, Nikolai mempermainkan mereka dengan sengaja membiarkan mereka berlari. Tujuannya untuk melihat ekspresi mereka yang ketakutan. Dengan demikian Nikolai dan anak buahnya akan lebih bersemangat ketika melihat ekspresi panik mereka. Setelah itu, Nikolai memerintahkan anak buahnya melenyapkan mereka dan melepaskan anjing ganas. Saat itu, terdengar ratapan pilu di segenap hutan sampai darah segar membasahi tanah hutan itu. Tragedi di dunia manusia ini juga direkam dari setiap sudut oleh 4 kamera yang sebelumnya telah dipasang Nikolai. Ternyata inilah tujuan Nikolai yang sebenarnya. Dia telah lama merencanakan untuk merekam adegan permainan yang sebenarnya, kemudian diedit dan dibuat menjadi film atau video, kemudian menjualnya ke pasar gelap untuk mendapatkan keuntungan yang fantastis. Namun Tuhan Maha Tahu, video berjudul Perburuan Manusia Hidup ini menarik perhatian polisi setelah beredar di Moskow. Setelah serangkaian penyelidikan, semua tersangka di resort perburuan manusia hidup pada akhirnya diciduk polisi. Kepolisian Rusia menyatakan bahwa para pelaku kejahatan yang terlibat dalam kasus perburuan mangsa manusia hidup di resort, tidak peduli siapa backingnya, harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun berapa banyak sebenarnya orang yang kehilangan nyawanya dalam permainan perburuan mangsa manusia hidup itu selalu menjadi misteri yang belum atau tidak terpecahkan hingga kini. Bagaimana pendapat teman-teman dengan game memburu manusia hidup yang merupakan tahanan dan tersangka penggunaan narkoba ini? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.